Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 5 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 4 Februari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tema yang berkaitan dengan akhlakul muslimah. Akhlak seorang wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Akhawatil muslimat, at-talibat wal astadat, afanillah wa iyyakum. Saudari-saudari muslimah, para santri putri, dan juga para ustadzat pesantren dan ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan dan
saya akan ambilkan tema kajian kita dari kitab Takrimul Mar'ah fil Islam, pemuliaan perempuan di dalam agama Islam. Pemuliaan perempuan di dalam agama Islam. Akan tetapi tema ini saya angkat nanti ketika kita sudah membahas perkara yang penting yang sekarang seorang wanita muslimah, terutama para santri, sangat memerlukannya. Yang pertama yang berkaitan dengan perempuan, terutama berkaitan dengan akhlaknya kepada teman-temannya. Dan ini sangat penting bagi para santri putri, terutama selama menyantri di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa akhlak yang sangat penting saat bergaul. Yang pertama, akhlak al-ihtiram wat tawqir. Akhlak al-ihtiram wat tawqir. Ihtiram secara istilah syariat adalah al-ikram, atau secara bahasa dulu al-ikram, yaitu memuliakan. Dan juga disebutkan oleh para ulama bahasa al-ihtiram ahsana muamalatahu hubban wa mahabatan. Ihtiram artinya bagus saat bergaul karena menyukainya dan memuliakannya. Bagus bergaul karena menyukainya dan memuliakannya. Sedangkan secara istilah syariat disebutkan di dalam kitab Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'asirah, al-ihtiram huwa al-ikbar wal mahabah wa ra'yul hurmah wa husnul muamalah. Ihtiram artinya adalah al-ikbar, menganggap mulia, wal mahabbah, dan menganggap berwibawa dan memperhatikan kehormatan serta baik saat bergaul. Ini yang disebut dengan ihtiram.
Ini akhlak yang mulia. Santri-santri putri bertemu dengan siapa saja hendaknya ihtiram, menghormati, menganggap orang di hadapan kita ini adalah orang yang terhormat, baik bertutur kata dan bertingkah laku. Itu namanya ihtiram. Baik itu yang seumuran atau yang di bawah umur kita. Ini akhlak, apalagi yang di atas kita. Ini namanya ihtiram. Dan ini akhlak pertama yang harus sangat terlihat di dalam diri santri putri Pesantren dan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Akhlak pertama santri putri adalah al-ihtiram. Kemudian kalau kita perhatikan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghormati orang, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jaa syaikhun yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأبطأ القوم أن يوسعوا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. Ada orang tua pernah datang menginginkan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian orang-orang memperlambat untuk melapangkan jalan buat beliau agar bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna." Apa maksud laisa minna? Dalam bahasa Indonesia bukan dari kami. Tapi dalam penjelasan para ulama, di antaranya Al-Mula Ali Al-Qari' dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih, laisa minna ay laisa min ahli sunnatina, bukan dari orang-orang yang mengikuti petunjuk kami, wahadina, dan bimbingan kami, wa tariqatina, dan jalan hidup kami, man lam yuwaqqiril kabira wa yu'azzimah, siapa yang tidak memuliakan, menghormati orang yang lebih tua dari kita, wa yarham saghirana, dan tidak menyayangi yang lebih muda dari kita. Dan kabirana di sini syamilun lisyabi wasyaikh. Kabirana di sini baik itu yang lebih muda dari kita tapi dia masih muda umurnya, yang lebih tua dari kita tapi dia masih muda umurnya, atau yang sudah memang benar-benar berumur tua. Maka saya sangat berharap agar para santri putri setiap kali bergaul dengan seseorang, akhlak yang paling pertama terlihat adalah al-ihtiram, yaitu menghormati. Makna ihtiram tadi apa? Al-ikbar wal mahabah wa ra'yul hurmah
wa husnul muamalah. Memuliakan, menganggap berwibawa, memperhatikan kehormatan, bergaul yang baik dengan orang. Dan para santri putri harus ingat bahwa seseorang akan dihormati orang lain, disegani orang lain, bukan karena dandanan yang cantik, bukan karena wajah yang glowing, bukan. Tetapi seseorang akan dihormati dengan akhlak yang mulia, yaitu al-ihtiram, menghormati orang lain. Ala qadri ihtiramiki li ghairiki ala qadri mahabbataki lahu. Ala qadri ihtiramiki ala ghairiki ala qadri mahabbatin nasi laki. Sebesar penghormatanmu terhadap orang lain, sebesar rasa cinta orang lain terhadapmu. Ingin disukai, ingin dianggap teman, ingin dianggap orang yang baik, maka hormatilah orang lain. Ikbar terhadap orang lain, menganggap orang lain lebih besar daripada kita, menganggap orang lain lebih berwibawa daripada kita. Kemudian memperhatikan kehormatan dan juga bergaul dengan cara yang baik. Ini saya katakan tadi, itu tulis baik-baik. Ala qadri ihtiramiki li ghairiki ala qadri mahabbati al-ghair laki. Sebesar penghormatanmu terhadap orang lain, sebesar cinta orang lain terhadapmu. Paham santri putri? Jadi tidak bisa dipaksa orang suka sama kita. Kamu kenapa menjauhi saya? Coba hormati orang lain. Kalau orang menghormati orang lain, maka dia akan dihormati. Ya, dia akan dihormati. Penghormatan orang lain terhadap kita itu tidak kita dapat dengan kecantikan. Catat tuh baik-baik. Penghormatan orang lain terhadap kita tidak didapat dengan kecantikan, kulit yang mulus, wajah yang glowing, rambut yang indah, badan yang molek. Bukan. Tetapi penghormatan orang lain terhadap kita dengan penghormatan kita terhadap orang lain. Sebesar penghormatan seseorang kepada orang lain, sebesar itu pula rasa cinta orang lain terhadapmu. Apalagi tadi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana." Bukan dari golongan kami yang mengerjakan sunnah kami yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami dan tidak menyayangi yang muda dari kami. Dan biasanya jika ada dosa diawali dengan laisa minna, maka itu dosa besar,
Ya, itu dosa besar. Nah, kemudian akhlak, saya akan sebutkan sekarang potret-potret akhlak ihtiram. Bagaimana contoh ihtiram terhadap orang lain. Yang pertama adalah ihtiram terhadap Allah dan Rasulnya, kemudian ihtiram terhadap para ulama. Ini yang pertama. Ihtiram terhadap Allah dan Rasulnya, kemudian ihtiram terhadap para ulama. Nah, terutama ini, kalau ihtiram kepada Allah dan Rasulnya, niscaya para santri insya Allah sudah paham. Ya, ihtiram terhadap Allah dan Rasulnya. Sekarang ihtiram kepada para ulama, termasuk di dalamnya yang mengajari kita ilmu agama. Maka hati-hati para santri putri, jangan sampai menghina, mencela, memaki, merendahkan para ustazah atau ustaz yang mengajari kita. Karena termasuk yang paling wajib untuk dihormati adalah para ulama. Kenapa demikian? Karena para ulama adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Berarti jika menghormati para ulama berarti menghormati syariat Islam ini. Karena para ulama lah yang membawa syariat ini. Ini yang patut diperhatikan baik-baik. Ya, karena saya terutama di pesantren ini, pengalaman kita santri 6 tahun dididik dari mulai nol, tidak memiliki kemampuan keilmuan apa-apa, sampai mengetahui ilmu agama sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam pesantren ini. Mengetahui akidah yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah, kemudian diajari akhlak yang mulia, bahasa Arab lancar, ilmu-ilmu syariat belajar dengan baik dan benar, tetapi menghina guru, merendahkan, mencaci, mengolok-ngolok, berkata kasar, mengacungkan jari tengah kepada guru. Nah, ini akhlak yang sangat buruk. Ya, secantik apapun seorang wanita muslimah, jika berakhlak buruk, tidak akan dilihat kecantikannya, tidak akan dilihat kemulusan kulitnya, kemolekan tubuhnya. Yang dilihat adalah akhlaknya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa, rambut indah, wajah cantik tanpa jerawat, putih glowing kayak bihun. Enggak akan dilihat oleh orang.
tanpa ada akhlak. Ya, tanpa ada akhlak. Bahkan Imam Nawawi berkata, perhatikan ini, wa alaihi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtiram. Hendaknya para penuntut ilmu melihat kepada gurunya dengan mata penuh penghormatan. Wa ya'taqida kamala ahliyatihi wa rujhanahu ala tabaqatihi. Dan meyakini bahwa guru ini memang pantas untuk mengajar. Ya. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bi. Nah, ini perhatikan nih para santri, putri. Orang santri yang begitu terhadap gurunya, maka dia lebih mudah, lebih cepat paham ilmu yang disampaikan. Lebih paham ilmu yang disampaikan. Ini para santri putri kadang-kadang susah memahami karena kita merendahkan gurunya, kita menghinakan gurunya. Jadi potret yang paling pertama di dalam ihtiram al-ustadz awil ustadzah. Kemudian potret yang kedua, ihtiram terhadap sesama penuntut ilmu. Nah, ini dia. Ihtiram terhadap sesama penuntut ilmu. Sekali lagi, para santri putri, tekankan baik-baik tadi perkataan Imam Nawawi bahwa beliau berkata, fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi. Semakin melakukan ihtiram kepada ustadz, ustadzah, semakin dia cepat mengambil manfaat dari ilmu yang diajarkan. Bisa-bisa susah memahami karena dia susah untuk dia buruk akhlaknya. Ya. Dia buruk akhlaknya. Meremehkan, merendahkan, menggibah, mencaci maki, mengolok-olok, menganggap ustadz ini tidak cocok ngajar dan seterusnya. Kalau nggak cocok ngajar, keluar. Jangan di lembaga yang dia tidak suka kepada ustadznya. Cari yang dia suka, cari yang dia hormati. Nah, ini hati-hati ya. Dan secara peraturan pesantren, merendahkan, mengolok-olok, bahkan sampai menghina, maka ini tidak perlu banyak banyak ngomong. Saya akan panggil orang tuamu, kemudian saya suruh bawa pulang. Ya, karena tidak cocok belajar di pesantren ini. Lagi sampai merendahkan, menghina, mengolok-olok ustadz atau ustadzah. Secepat mungkin kita panggil orang tuanya dan silahkan bawa kembali anaknya. Paham ini para santri putri? Hati-hati ya, karena ini termasuk daripada pelanggaran besar dari 7 pelanggaran besar yang ada di pesantren ini. Kemudian ada di sini
Yang kedua tadi kita katakan ihtiram terhadap sesama penuntut ilmu. Ihtiram terhadap sesama penuntut ilmu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu adalah mulia di dalam agama Islam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, ia menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Ini kemuliaan dan keutamaan para penuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'." Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya yang dijalani oleh para penuntut ilmu karena rela dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Maka sesama santri putri harus saling ihtiram, membesarkan, menganggap berwibawa, memperhatikan akhlak, bergaul dengan baik. Itu namanya ihtiram. Ya. Karena teman-teman yang ada di sekitarmu di pesantren ini, mereka adalah orang-orang yang mulia, yang menuntut ilmu bersama-sama. Jangan sampai bermuamalah yang buruk, jambak-jambakan, kemudian saling cemberut satu dengan yang lainnya. Yang satu di depan cermin, yang satu mengatakan, "Halah." Tidak boleh. Semakin para santri putri meremehkan orang lain, semakin dia tidak ada harganya di hadapan orang lain. Apa salahnya orang mau menyisir di depan cermin, kemudian yang satu lewat sambil mencibir? Ini bukan akhlak seorang penuntut ilmu. Bukankah santri-santri putri di sini menghafal Quran, menghafal hadis, belajar ilmu agama? Bukan itu pekerjaan yang sangat mulia? Maka satu dengan yang lainnya harus menghormati. Ya, satu dengan yang lainnya harus menghormati. Terutama kepada yang lebih tua umurnya. Sebagaimana yang disebutkan tadi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda dari kita dan tidak mengetahui kedudukan yang lebih tua dari kita, maka bukan dari kami. Ya, bukan dari kami. Nah, ini para santri putri tidak diperbolehkan untuk menghina, merendahkan, mencaci. Akhlak yang pertama bagi santri adalah ihtiram. Dan tadi kaidahnya, ala qadri ihtiramiki li ghairiki ala qadri mahabbati ghairiki laki. Uktubna jayyidan ala qadri
ihtiramiki li ghairiki ala qadri mahabbati ghairiki laki. katabtunna ula ana u'id wa ukarrir ala qadri ihtiramiki li ghairiki ala qadri mahabbati ghairiki laki. Sebesar ihtirammu terhadap selainmu, sebesar itu pula rasa cinta selainmu terhadapmu. Ingin dicintai oleh orang lain bukan dengan mentraktirnya, bukan dengan memperlihatkan kecantikan, kepintaran, enggak. Tetapi ingin dicintai oleh orang lain dengan menghormati orang lain. Sebesar penghormatanmu terhadap orang lain, sebesar itu pula rasa cinta orang lain kepadamu. Naam. Baqiya 5 daqaiq. Idza kana ladaykunna su'al fal tafaddalna. Naam. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, silahkan. Langsung bertanya langsung. Silakan. Allati silahkan. Baik. Sebelumnya, adab dalam bertanya adalah harus menyebutkan ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Uridu an as'al. Coba sebutkan. Ahsanallahu ilaikum, laisa lakum. Ahsanallahu ilaikum. Silahkan. Ayo bertanya. Cara menjaga akhlak yang mulia di luar pesantren. Bang, kenapa di luar pesantren, santri? Ada apa? Setannya lebih besar kah? Hah? Ajibi. Bagus, terbawa arus. Arus apa? Arus sungai mana? Arus yang mana terbawa?
Pertemanan dengan siapa? Sesama anak pesantren atau teman-teman yang dulu? Yang dulu itu berarti teman SD. Hah? Kenapa teman SD-nya? Sudah jadi penyanyi? Atau sudah jadi model? Atau sudah jadi artis selebgram, TikTok? Hah? Apa? Enggak kedengaran suaranya. Hah? Apa? Murtad. 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 Keluar dari Islam? La ilaha illallah. Lalu orang keluar dari Islam, para santri masih menemaninya? Hah? Yang keluar dari Islam kemudian santri, putri, terutama yang bertanya ya, masih menemaninya? Ada apa dengan si murtaddah ini? Apa yang menariknya dari seorang murtaddah? Santri yang bertanya, apakah kebebasan dia ataukah sepertinya enak hidup seperti dia? Kenapa sampai terbawa arus murtaddah? Banyak wanita-wanita muslimah lainnya yang bisa kita temani. Saya bertanya sambil investigasi. Silahkan jawab para santri putri. Kenapa? Nah, barusan diajari ihtiram. Salah satu bentuk ihtiram adalah apabila ada orang bertanya, dijawab. Nah, kenapa? Sefrekuensi murtadnya. Hah? Apa maksud sefrekuensi? Hah? Oh, karena dia bisa mengerti saya. Kemudian saya bisa mengerti dia. Begitukah? Taib. Bukankah di tengah muslimah lainnya ada juga yang bisa mengerti kita? Ajibi, bukankah teman muslimah lainnya ada yang bisa mengerti kita? Ada enggak? Kenapa yang diambil jadi teman seorang yang murtaddah? Begini ya, saya jawab. Yang pertama, santri-santri putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Sebenarnya pertanyaan santri putri tadi sudah dijawab oleh pertanyaannya itu sendiri, yaitu bagaimana cara menjaga akhlak saat di luar. Ternyata di luar berteman dengan yang memang tidak menjaga akhlak, bahkan bukan hanya sekedar menjaga akhlak, yaitu juga menjaga akidah. Ya, orang jujur, orang baik, orang suka berkata baik, kemudian suka nolong, itu enggak manfaat kalau akidahnya rusak. Tidak manfaat kalau akidahnya rusak. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Tidak ada yang menahan mereka diterima sedekah mereka. Sedekah kan berarti baik, orangnya dermawan berarti. Kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi dari pertanyaan santri tadi, siapa yang nanya? Mas Muki,
Hah? Siapa? Nur. Dipanggilnya apa? Kurang keras suaranya. Hibda. Ustazah bantu saya. Namanya siapa Ustazah? Nur Hafidza. Panggilnya Idza. Taib. Bahasa Arabnya apa santri putri? Nur Hafidza. Ya. Saya panggil Nur aja deh. Ya Nur. Sebenarnya pertanyaan Nur Hafizah tadi sudah dijawab dalam keterangan tadi. Kalau alasannya dia sefrekuensi Ustaz, dia bestiku, dia bisa mengerti saya. Itu adalah bukankah dari teman yang muslimah juga ada yang bisa mengerti. Kita saja yang belum ketemu. Apalagi urusannya tadi berteman dengan orang yang murtad. Hati-hati. Catat baik-baik para santri putri sekalian. Catat baik-baik. As-sahib. Sahib. As-sahib. Sahib. Sahib yang pertama pakai sad. As-sahib. Sahib. Yang kedua pakai sin. Teman yang menarik. Hati-hati. Ya. Dan Nur Hafizah mungkin dia menganggap ini enak diajak obrol, enak diajak. Maka tidak ada yang lebih istimewa di dunia ini kecuali seorang muslimah. Ya. Bagaimanapun si fulanah enak diajak ngobrol, dia mungkin dermawan, royal sama kita, baik akhlaknya, tapi tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya murtad. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana menjaga akhlak, jaga teman. Cari teman yang tidak murtad. Yang tidak murtad saja banyak penyimpangannya, apalagi yang murtad. Penyimpangan terbesar, penyimpangan apa? Nur Hafizah. Hah? Penyimpangan di dunia ini yang paling terbesar apa? Berpindah agama. Dalam syariat Islam yang pindah agama hukumannya apa? Nur Hafizah. Apa hukumannya dalam syariat Islam? Dibunuh, dipenggal lehernya. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Maka tidak ada penyimpangan terbesar di dunia ini yang lebih parah daripada orang murtad keluar dari agama Islam. Dan alhamdulillah saudari-saudari atau teman-teman muslimah yang lainnya lebih banyak atau masih banyak. Bahkan yang lebih sefrekuensi masih banyak, kita saja yang terjebak dalam pertemanan itu. Ya, hati-hati. Dan saya menasihatkan khususnya kepada Nur Hafizah, jika memang ada teman yang kita anggap besti, nyaman ngobrol, enak diajak kemana-mana, tapi dia murtad, maka jauhi, kecuali untuk mendakwahinya. Karena kaedahnya tadi apa? Apa bahasa Arabnya? As-sahib. As-sahib. As-sahib sahib. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur amman yukhalil. Seseorang di atas agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Bahkan di sini Rasulullah SAW bersabda di atas agama. Din. Wah, lihat. Hati-hati nih. Ya, Nur Hafizah. Tapi Ustaz dia enak banget diajak ngobrol. Iya, karena tadi dia bebas dari peraturan-peraturan yang mengekangnya selama ini. Bahkan peraturan yang paling agung, yaitu keislaman,
beribadah hanya kepada Allah, dia langgar. Nah, ini hati-hati. Ya. Hati-hati. Nah, pertanyaan lain, silahkan. Jangan malu-malu. Waqti lakunna. Waktu saya untuk kalian malam ini. Nah. Silahkan. Tafadhali. Naam. Ada? Atau kita kupas lagi yang cerita dari Nur Hafizah tadi? Mau dikupas lagi enggak? Saya masih banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Nur Hafizah, mau saya tanya lagi? Mau? Taib. Apa yang paling dirasa sefrekuensi dengan dia? Apa sih enaknya gitu? Nah, yang jawab Nur Hafizah. Apa enaknya dibandingkan teman muslimah lainnya? Karena sudah lama berteman. Mulai kapan? Dari mulai kelas 1 SD? Mulai kapan? Kelas 2 SD sampai lulus SD. Hah? Sampai sekarang. Nur Hafizah kelas berapa? Sekarang di sini. As-Saff Ats-Tsamin, kelas 8. Berarti 4 tahun, 6 tahun. Tambah 2 di sini 6 tahun. 6 tahun betul? Taib. Sebenarnya, nih saya kasih nasihat ya. Sebenarnya, kalau memang benar-benar bestie, supporting system, maka harus jadi teman yang baik. Mengapa dia sampai murtad? Harus kita pertahankan dalam agamanya. Nah, itu namanya teman yang baik. Bukan malah menganggap, biarinlah dia mau murtad, itu kan urusan dia, yang penting dia tetap bestie saya. Enggak. Teman yang baik malah mengajak dia kembali ke dalam agama. Pernah enggak Nur Hafizah melakukan itu? Hah? Enggak. Kenapa? Hah? Pernah? Oke. Apa jawaban dia? Enggak dijawab. Berarti belum sempurna. Belum maksimal Nur Hafizah bertemannya. Karena saya ingin nanya kepada Nur Hafizah. Kalau seandainya dia meninggal di atas kemurtadannya, apa nasibnya? Iya, nasibnya apa di akhirat? Masuk neraka. Mau temannya masuk neraka? Maka dari itu, semestinya teman yang baik adalah teman yang mengajak kepada kebaikan. Setuju gak dengan are you agree me? Setuju gak dengan saya? Iya dong. Kalau teman yang benar-benar bestie, misalkan nih gambarannya, ini kan sekarang lagi banyak banjir di luar. Kalau teman benar-benar bestie, benar-benar benar, maka dia mau masuk sungai, tenggelam. Dibiarin apa kita dorong, apa kita tarik? Kita tarik. Nah, taib sekarang. Kalau seandainya dia narik kita, gimana? Mungkin nggak terjadi itu? Sangat mungkin. Maka saya hati-hatikan kepada santri Nur Hafizah. Ya. Saya sangat nasihatkan hati-hati. Kita jangan sampai jadi teman yang lilin. Tahu lilin? Lilin kalau dia menerangi orang lain tapi dia sendiri habis terbakar. Begitu Nur Hafizah. Taib. Selain itu, dia tadi Nur Hafizah bilang, ini teman lama saya Ustaz, susah untuk pisah gitu. Ya, susah untuk pisah. Maka apakah, saya nanya sekarang, kan 2 tahun di sini, apakah ada teman yang juga
sefrekuensi dengan Nur Hafizah di pesantren? Mungkin ada. Kenapa kita lebih memilih yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya, bahkan mendatangkan kebaikan? Ya, mungkin ada. Maka lebih baik kita gini, Nur Hafizah dan para santri sekalian. As-salamah la ya'diluha syai'. Uktubnaha. As-salamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan tidak ada yang menandinginya. Keselamatan tidak ada yang menandinginya. Maksud saya apa? Maksud saya adalah seorang harus menjaga dirinya. Jangan sampai dia terperosok karena hanya sekedar ini bestiku. Bukankah Allah berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu akan memiliki urusan masing-masing. Temanmu tidak akan bisa bantu. Apalagi yang murtadda, nggak akan bisa bantu. Makanya saya sering mengatakan kepada santri putri dan juga kepada santri putra dan juga kepada kaum muslimin, kalau orang ingin baik, ingat akhirat. Karena nanti di dunia ini sementara, ya, di akhirat kekal abadi. Nah, Nur Hafizah percaya nggak itu? Hah? Percaya ya? Percayanya seberapa? 100%, 200%, 300%, atau tanpa hitungan? Infinity. Alhamdulillah. Nah, kalau infinity tanpa ada hitungannya, berarti harus mencari yang menyelamatkan. Ya, jangan sampai yang menjerumuskan. Nah, itu. Baik, ada lain? Silahkan. Ayo. Nanya. Kesempatan sebulan sekali. Ada yang bertanya yang lain? Gak apa-apa. Misalkan ada di pesantren tentang apa. Ustadz, ini gak enak di sini atau apa. Tanya aja, silakan. Hah? Ahsanal barakallahu fiik. Baik. Arifi ismaki. Dipanggil apa? Arzaqna. Ma ma'na arzaqna? Ayo. Baik, arzaqna. Sali. Bagaimana cara bermuamalah dengan teman? Dengan apa? Teman yang apa? Yang murtad. Ini diulang dari pertanyaannya. Oke, mungkin ingin nambahin lagi ya. Ustadz, saya ada punya teman murtad, tapi bagaimana cara bertemannya? Kan kita nggak boleh juga nggak berteman. Begitu ya? Arzakna? Hah? Taib. Jawabannya adalah boleh kita berteman dengan orang kafir, boleh. Tetapi tidak boleh menjadikannya sebagai bestie, sebagai orang yang paling kita temani. Ya, boleh kita ngobrol, kemudian boleh kita berjual beli, boleh kita saling memberi hadiah, boleh. Karena itu termasuk daripada akhlak yang mulia. Tetapi yang tidak boleh adalah loyal.
dalam bahasa Arabnya wala. Tidak boleh mencintainya, lebih mengedepankannya dibandingkan kawan-kawan muslimah lainnya. Ya, jadi secara umum boleh bersikap dengan teman yang murtad tadi. Tetapi yang tidak boleh apa tadi? Mencintainya, loyal kepadanya, lebih mengedepankannya dibandingkan teman-teman muslimah lainnya. Gitu. Jalan bareng boleh nggak Ustaz? Boleh aja. Emang dia murtad ke agama apa? Arzakna. Kepada agama Hindu. Ya. Apalagi agama selain ahlul kitab. Maka pada saat itu ya cari teman yang memang benar-benar kita berharap nanti di hari kiamat bermanfaat untuk kita. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin illal apa? Muttaqin. Teman pada hari kiamat akan menjadi musuh dengan yang lainnya, dengan teman lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, teman-temanmu yang tidak mengajak kepada ketakwaan, kelak nanti akan menjadi musuh loh arzakna. Nur hafizah. Nah, ada yang lain? Silahkan. Barakallahu fiik. Mas Muki. Taib. Apa yang saya panggil? Intan? Atau Khaira? Dipanggil apa? Intan. Naam Yantan. Kenapa ngangkat suara? Naam Yantan, ayo. Apa pertanyaannya? Hafalan buat kelas? Haflah buat kelas 9. Oh, lulus kelas 9 mau naik ke marhalah tsanawiyah, begitu? Apakah ada haflah atau tidak? Entan maunya ada haflah enggak? Maunya ada. Haflahnya apa contohnya? Makan-makan, majelis, atau ada pertunjukan? Kayak putra. Putra silat. Mau silat? Apa yang ditunjukkan oleh para santri putri? Coba saya ingin tanya dulu. Kalau ada haflah, mau yang ditunjukkan apa? Entan, jawab. Ajibi. Mau peragaan memasak? Membuat apa? Mau apa yang ditunjukkan? Karena kalau haflah harus ada yang ditunjukkan. Atau mau masih mikir dulu? Dipikir dulu. Nah, nanti kita lihat ya. Kalau permintaannya sangat kuat, maka sampaikan kepada ustadzah yang ada, baik kepala divisi pendidikan atau kepala marhalah putri ataupun pengasuhan. Nanti baru kita rapatkan. Ya begitu entan? Nah. Tapi pertanyaan saya belum dijawab entan. Mau memperlihatkan apa? Fashion show? Mau apa yang diperlihatkan? Tilawatul Quran. Biasa dulu waktu haflah
angkatan pertama di Putra itu salah satunya adalah hafalan Al-Quran dan hafalan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Siap nggak? Hah? Insyaallah. Baik, nanti kita musyawarahkan dulu. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Naam. Barakallahu fiik. Mas Muki. Suci Ramadan. Bukan Ramadan bulan suci. Suci dipanggilnya apa? Suci? Naam. Fi ayyi saf anti ya suci? As-saf at-tasi al-marhal al-ula. Naam, tafaddali bis-su'al. Kalau kelas 10 belajarnya insya Allah untuk semester pertama di sini dulu. Kemudian nanti semester kedua kita akan pindah ke gedung baru. Mudah-mudahan ya. Ya, bersabar di sini dulu. Semester pertama insya Allah nanti kalau semester kedua kita mengusahakan karena pembangunan ini kan hujan-hujan gitu. Kita akan mulai pembangunan setelah hujan ini, ya, karena susah untuk membangun di sana, banjir di dekat pesantren Putra banjir. Tapi kalian kalau ke sana janji nggak akan hubungan dengan Putra? Hah? Janji nggak? Yakin? Hah? Mau atau mungkin murahan dikit-dikit mau, disenggol dikit-dikit mau. Assalamualaikum ukhti gitu. Tergoda nggak nanti? Yakin? Seorang wanita muslimah itu dia muhtasyimah. Muhtasyimah apa artinya? Yaitu sangat menjaga dirinya. Coba saya ingin bertanya, ayat apa yang menunjukkan di dalam Al-Quran tentang penjagaan diri bagi wanita muslimah? Cluenya surat Ar-Rahman. Yang menjawab saya kasih hadiah 100.000. Nah, ini duitnya nih. Cluenya surat Ar-Rahman. Ayat apa yang menunjukkan bahwa wanita yang mahal itu wanita yang benar-benar tersembunyi. Bahkan nih, lihat. Namanya aja nggak diketahui oleh santri Putra. Apalagi sampai wajahnya, sampai jalannya, namanya aja nggak tahu. Siapa yang jawab saya kasih 100.000. Santri, putri. Apa? Nur Hafizah bisa jawab? Arzakna bisa jawab? Suci bisa jawab? Cluenya surat Ar-Rahman. Ustazah bisa jawab? Tanya sama ustazahnya. Uridu an ajib au ujib? An ujib. Taib. Masmuki? Indah? Linda. Taib. Dipanggil apa?
Taib. Ajibi. Lam, apa artinya? Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Masya Allah. Qul Masya Allah. Dapat 100.000. Tapi jawabannya kurang. 100.000 yang lain berarti nih. Mas Muki. Arzakna, tafadhali. Faqat ila hadhil ayati faqat, ayah wahidah faqat. Ada lagi satu. Naam, faddali. Sebelumnya saya ingin mengomentari 2 ayat tadi. Ayat yang pertama surat Ar-Rahman ayat 74. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Para bidadari itu tidak pernah tersentuh oleh manusia ataupun jin sama sekali. Berarti itu kan dia tidak pernah tersentuh. Ini tidak pernah diketahui. Kemudian ayat yang kedua, mana tadi? Qasiratut tarf. Ayat yang kedua adalah para bidadari itu tidak pernah menoleh kepada yang lain. Ini yang saya maksud adalah tidak diketahui. Benar-benar nggak diketahui. Itu perempuan yang hebat. Jangan dikit-dikit kirim surat di kamar mandi. Ya, surat-suratan di kamar mandi. Perempuan yang hebat tuh sampai mungkin Ustadz, misalkan saya nanti ngajar tahun depan, saya ngajar kalian yang kelas 10. Mau nggak? Ya, saya ngajar akidah insyaallah kelas 10 tahun depan. Maka saya nggak tahu. Bahkan mungkin wajahnya saya nggak tahu, orangnya nggak tahu, cuma namanya karena harus disebut namanya. Nah, ini wanita yang hebat, jangan sedikit-sedikit murahan, dikit-dikit cuma assalamualaikum ukhti, boleh kenalan nggak? Langsung terima, murahan. Ya, ayatnya apa? Siapa yang bisa jawab? Fadhali. Barakallahu fiik. Mas Muki. Siapa dipanggilnya? Taib, qanitat. Nah. Ada berapa nama qanitat di sini? Ustazah? Ada berapa nama ustazah? 1? Taib. Tafadhali. Naam. Ahsanti. Hurun maqsuratun fil khiyam. Wanita-wanita yang tertutup di dalam tenda-tenda. Ya. Nanti kalian kalau sudah pindah ke sana benar-benar tertutup, tidak boleh terlihat, tidak mau asal terlihat. Ya, kalau nanti Ramadan sholat di sana, sholat paling belakang,
Ya, jangan yang paling depan nyuri-nyuri pandang, nggak kelihatan juga. Fahimtunna? Jadilah wanita perempuan yang menjaga kesucian, kemaluannya, kesucian harga dirinya, kesucian kehormatannya. Ya, cukup kiranya ya, karena setengah jam lagi saya mau kajian online untuk luar daerah yang bisa disampaikan. Jazakunallah khairan ya akhwat at-talibat wal ustadzat. Semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan afiat. Dan ini pelajaran untuk nanti kalau sudah kajian diharapkan lebih banyak bertanya lagi ya. Dan untuk ustadzat agar mempersiapkan sound systemnya dengan baik. Kalau tidak maka berkomunikasi dengan pihak putra divisi rumah tangga. Kemudian juga disediakan ustadznya air minum haus. Taib. Jazakumullahu khairan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dan juga harus ada pembawa acara. Ya, pembawa acara, kemudian nanti dipilih pembawa acaranya agar belajar. Di sini salah satu keistimewaan belajar di pesantren Tanimmu adalah belajar menjadi pemimpin dan siap dipimpin. Fahimtunna ya akhwat? Taib. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini 100.000 tadi bagi yang terakhir menjawab. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.